Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas pemikiran dari tokoh George Simmel mengenai konsep masyarakat modern, rasionalisasi kebudayaan dan uang dalam masyarakat modern. Lalu, untuk materi pertama mengenai konsep masyarakat modern akan dipaparkan oleh rekan saya Stefani Yustika. Konsep tentang masyarakat modern. Hubungan sosial masyarakat modern menurut George Simmel adalah rasionalitas, objektivitas, dan akhirnya aritmatika yang ditafsirkan sebagai ekspresi aturan rasional sehubungan dengan pembagian kerja yang dikembangkan dan efek ekonomi. Singkatnya, keragaman dan kompleksitas hubungan sosial serta jarak dapat dikoordinasikan, harus diatur dalam skema waktu yang tetap, dan impersonal mengarah pada penciptaan orang baru. Nah, faktor-faktor yang sama yang telah membeku menjadi struktur impersonalitas tertinggi dalam ketepatan dan ketepatan kecil dari norma kehidupan. Simmel meresmikan transfer masyarakat produksi yang impersonal dan rasional ini ke dalam struktur psikologis individu dalam istilah jarak, ritme, dan tempo. Terlepas dari evaluasi lokal atau psikologis, individu mengalami dirinya sebagai terpisah dari dirinya sendiri. Maksudnya yaitu individu sebagai produsen dan konsumen, sebagai anggota lingkaran sosial yang berbeda, tidak lagi mengalami dirinya sebagai satu unit. Karena motivasi sosialnya, tindakannya tidak lagi segera dapat dipahami. Evolusi masyarakat telah membebaskan individu dari alam. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat telah membebaskan dirinya dari individualitas. Individu mengalami hubungannya dengan masyarakat sebagai jarak dan pengalaman, karena individualitas selalu dimediasi secara sosial, ditransfer ke dalam pengalaman pribadinya sendiri. Kebutuhan alami masyarakat primitif telah berubah menjadi kebutuhan sosial. Sederhananya, jadi evolusi masyarakat itu telah membebaskan individu dari alam, tetapi pada saat yang sama, masyarakat telah membebaskan dirinya dari individualitas. Keterasingan yang digambarkan berubah menjadi tragis. Yang dimaksud adalah karakter absolut gerakan dari dunia modern yang dia rasakan oleh individu sebagai kewalahan. Simmel menyatakan sejajar dengan peningkatan produksi barang, peningkatan jumlah uang, dan kompresi lokal dan temporal yang diperlukan dari transaksi uang dan proses produksi, munculnya perasaan perbedaan yang konstan dan gangguan psikologis. Cara kerja psikologis individu menjadi semakin rumit, sementara beberapa manipulasi teknis mereka menjadi semakin sederhana. Subjek modern digambarkan sebagai produk dari penaklukan, proses individualisasi sebagai bentuk modern dari masyarakat disiplin. Individu mengambil alih sarana koersif masyarakat, menginternalisasikannya, dan memainkannya melawan dirinya sendiri. Simmel sudah mengenali analisis diri manusia modern yang kompulsif dan konstan, kepekaannya yang berlebihan yang didorong oleh pasar sebagai refleksi psikologis dari masyarakat yang dirasionalisasi. Dalam pandangan Simmel, masyarakat modern menghasilkan benda-benda budaya untuk memuaskan dorongan inheren individu untuk menjadi makhluk sosial. Semakin banyak non-pengetahuan dapat dipahami sebagai hasil dari kesulitan yang berkembang dalam menyerap pencapaian budaya objektif ke dalam budaya subjektif. Perluasan besar-besaran kebudayaan objektif telah menimbulkan efek dramatis pada ritme kehidupan. Secara umum, ketidakrataan yang mencirikan zaman-zaman sebelumnya telah diratakan dan digantikan di dalam masyarakat modern dengan suatu pola kehidupan yang jauh lebih konsisten. Seperti yang pertama, dengan metode-metode yang meningkat di bidang pengawetan dan transportasi, kita dapat mengonsumsi hampir setiap makanan
dan kapan saja. Maksudnya, makanan yang sulit dijangkau oleh kita menjadi mudah untuk didapatkan. Misalnya tidak ada kendaraan. Nah, kalau misalkan zaman modern ini kendaraan sudah banyak, jadi gampang gitu kalau ingin makanan tersebut. Kedua, kemampuan untuk menyimpan jumlah makanan yang sangat banyak telah mengimbangi kekacauan yang disebabkan oleh panen yang buruk, bencana alam. Nah, zaman modern ini sudah ada kulkas. Nah, kalau misalkan kulkas itu bisa digunakan untuk menyimpan makanan dan diawetkan, jadi kita nggak akan kekurangan makanan lagi karena udah disimpan, udah ada stok. Yang ketiga, di bidang komunikasi, kereta api surat kabar pengantar yang jarang datang dan tidak dapat diperkirakan telah digantikan oleh telegraf, telepon, layanan surat harian, ponsel yang membuat komunikasi tersedia setiap saat. Jadi komunikasi akan terus berjalan dan sangat mudah. 4. Penerang buatan. Ritme alamiah telah diubah secara besar-besaran. Banyak aktivitas yang dulu terbatas pada jam-jam di siang hari, kini juga dapat dilaksanakan di malam hari. 5. Rangsangan intelektual yang dulu terbatas pada percakapan sesekali atau sebuah buku yang langka, kini tersedia sepanjang waktu karena ketersediaan buku-buku dan majalah-majalah yang selalu siap. Selanjutnya, mengenai rasionalisasi kebudayaan dan uang dalam masyarakat modern akan dipaparkan oleh saya sendiri dan satu rekan saya, Wahyu Chandra. Rasionalisasi kebudayaan dan uang. Dalam karyanya yang berjudul The Conflict in Modern Culture, Simmel menjelaskan tentang perbedaan antara persepsi budaya dan tujuan budaya. Menurut Simmel, kebudayaan objektif mengacu pada segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, seperti seni, ilmu pengetahuan, filsafat, dan lain-lain. Di sisi lain, kebudayaan subjektif mengacu pada kapasitas sang aktor untuk memproduksi, menyerap, dan mengontrol segala elemen-elemen budaya objektif. Kebudayaan subjektif membentuk dan dibentuk oleh kebudayaan objektif. Lalu, salah satu dari fokus utama sosiolog Simmel ini adalah realitas kebudayaan objektif yang dimana manusia menghasilkan kebudayaan, tetapi karena kemampuannya untuk memverifikasi realitas sosial kurang, dunia budaya dan dunia sosial akhirnya mempunyai kehidupannya sendiri, dengan kehidupan yang semakin mendominasi para aktor yang menciptakannya dan terus menciptakannya setiap hari. Meskipun orang-orang selalu mempertahankan kemampuan untuk terus-menerus menciptakan kebudayaan, tren sejarah jangka panjang ialah kebudayaan akan semakin menjalankan kekuatan memaksa kepada sang aktor. Ketika kebudayaan objektifnya semakin bertumbuh, maka sebaliknya kebudayaan individual akan terhenti. Salah satu contohnya itu bahwa bahasa dalam totalitasnya telah diperluas secara besar-besaran. Namun, kemampuan secara linguistik individu tertentu tampak terlihat mundur. Dan demikian pula, seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan teknologi dan peralatan mesin yang semakin canggih setiap harinya, kemampuan para pekerja individual dan keahlian yang dibutuhkan telah mengalami kemerosotan secara dramatis, yang akhirnya, meskipun ada perluasan lingkungan intelektual yang sangat besar, tampak semakin sedikit individu yang pantas menerima sebutan dengan intelektual. Perluasan secara besar-besaran kebudayaan objektif yang telah menimbulkan berbagai efek dramatis pada ritme kehidupan. Secara umum, ketidakrataan tersebut mencirikan zaman-zaman sebelumnya telah diratakan dan digantikan di dalam masyarakat modern dengan suatu pola kehidupan yang jauh lebih konsisten dan jauh lebih baik. Pertumbuhan kebudayaan objektif. Kebudayaan objektif ini tumbuh dan membentang terbagi ke dalam dua cara sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran absolutnya bertambah seiring dengan peningkatan modernisasi. Kedua, jumlah komponen-komponen ranah budaya yang berbeda juga akan semakin bertambah. Akhirnya, yang paling penting, berbagai unsur dunia budaya menjadi semakin berkelindan atau semakin erat di dalam suatu dunia yang semakin berkuasa dan menyatu yang kian berada di luar kendali para aktor.
Selanjutnya yaitu tentang rasionalisasi uang pada masyarakat modern. Salah satu perhatian awal Simmel di dalam karya itu, seperti yang telah kita diskusikan di awal secara ringkas, adalah hubungan antara uang dan nilai. Dikutip pada Kamolnik pada tahun 2001. Secara umum, dia berargumen bahwa manusia menciptakan nilai dengan membuat objek-objek, memisahkan diri dari objek-objek itu, dan kemudian berusaha mengatasi jarak, rintangan-rintangan, dan kesulitan-kesulitan. Di dalam kutipannya menurut Simmel pada tahun 1978 halaman 66. Semakin besar kesulitan memperoleh suatu objek, maka semakin besar juga nilainya. Akan tetapi, kesulitan pencapaian mempunyai suatu batas yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Menurut Simmel, dalam kutipannya pada 1978 halaman 72. Prinsip umumnya ialah bahwa nilai benda-benda berasal dari kemampuan orang-orang menjaga jarak dirinya yang tepat dari objek-objek itu. Faktor-faktor yang terlibat di dalam jarak suatu objek dari seorang aktor antara lain ialah waktu yang dibutuhkan untuk memperolehnya, kelangkaannya, kesulitan yang termuat di dalam perolehannya, dan kebutuhan untuk menyerahkan hal-hal lain agar dapat memperolehnya.